صلوا على النبي محمد. Subhanallah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah ala nahjil madhahibil arba'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma iqidh qulubal ulama'i wal muslimin min nawmi ghaflatihim al-amiq wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana nahdatil ulama ahyi jam'iyatana nahdatil ulama ahyi jam'iyatana nahdatil ulama ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibah ala kulli batilin wa zalimin wa fahishin wa su'in la'allahum yattaqun. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru, berkhusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita bersama, senior saya, abang saya, At-Ta'ilallah Ki Haji Ahmad Qurtubi Nafis, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi bahri ulumih. Segenap pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama di wilayah Sukmajaya, hadir di tengah kita PLT Ketua MPCNU Sukmajaya Ustadz Haji Farihul, mudah-mudahan beliau sabar bimbing kita semua. Ustadz Ahmad Mubarak, penggagas acara luar biasa ini, kita doakan mudah-mudahan jerih payahnya mendapat balasan istimbal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Muslim, Ustadz Zainal Abidin, Ustadz Ayung Fakhruddin, dan segenap pengurus baik dari jajaran syuriah maupun tanfidhiyah, para pengurus Badan Otonom NU, ada Jatman Jamiyatul Tariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, ada muslimat, fatayat, ibnu, IPPNU, Ansar, dan para sahabat-sahabat yang luar biasa, sahabat Banser, hadirin wal hadirat yang
Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Majelis yang mulia ini dengan satu ikatan kebersamaan di bawah panji Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini kita semuanya mendapatkan limpahan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, sebetulnya saya bingung ini. Tadi di rumah mah udah ngarang mau ngomong ini dan itu, udah subakul perasaan itu ya. Begitu ngeliat senior saya, ya Allah, jangan kata sebuakul, ini romannya sesloki juga kagak netes ini ya. Izin Kiai, para alim, saya tidak akan memberikan sebuah tema seperti apa yang disampaikan dalam rundown acara yang berbunyi orasi kebangsaan. Tapi setidaknya di malam yang mulia ini saya ingin mengajak saya dan hadirin kita semua warga Nahdliyin untuk mari kita sama-sama merefleksikan ungkapan syukur kita kepada Allah di resepsi 1 abad 100 tahun lahirnya dan kiprahnya Nahdlatul Ulama di bumi Nusantara ini. Sulit bagi kita, terutama bagi saya, untuk menyampaikan sederet cerita kalau diukur dengan rentang perjalanan waktu yang cukup panjang. 100 tahun atau 1 abad bukanlah perjalanan yang singkat. 31 Januari 1926 atau tepatnya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah yang silam adalah sebuah perjalanan fenomenal dan spektakuler buat sebuah organisasi yang bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama di bumi Nusantara ini. Kalaulah tadi disampaikan oleh PLT Ketua MWC NU Kecamatan Sukmajaya bahwa Nahdlatul Ulama ini bukanlah semata-mata ormas Islam terbesar di Indonesia, bukan. Tapi Nahdlatul Ulama adalah ormas terbesar, ormas Islam terbesar sejagat raya, sedunia. Itu dihitung dari populasi dan jumlah keanggotaan. Kita di Indonesia saja tadi sudah disampaikan jumlah populasi Indonesia dari 200 sekian juta keluar angka sekian. Belum lagi di luar negeri ada yang namanya pengurus cabang istimewa yang lebih dari 139 negara punya perwakilan namanya PCINU. Dan kebetulan saya pernah jadi ketua PCINU di Irak sampai sekarang belum dipecat. Karena begitu diangkat pulang gara-gara perang, ya udah sampai sekarang. Tahu kapan dipecatnya saya? 139 di tahun 2006 saya ingat, NU sudah mendunia, go internasional. Ini tentu bukan berangkat dari pepesan kosong, bukan datang dari ruang hampa. Oleh karena itu kalau kita ingin merefleksikan sejarah bangsa ini yang diwarnai oleh Nahdlatul Ulama dalam kurun waktu 100 tahun adalah bukan hal yang singkat untuk kita bedah pada malam yang singkat ini. Tapi setidaknya mari pada kesempatan yang singkat ini kita sama-sama samakan frekuensi kita sebagai sesama Nahdliyin untuk bisa mengetahui betul bahwa hari ini bersyukur kita berada di payung Jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena inilah organisasi keislaman terbesar di Indonesia dan di dunia yang mewakili, merepresentasikan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah,
NU memang lahir di Indonesia. NU memang lahir digagas oleh Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari 100 tahun yang silam. Tapi kalau kita mau jujur dengan sejarah, NU lahir bukan karena Jombangnya, NU bukan lahir karena keindonesiaannya, NU lahir saat itu karena kondisi dunia global. Jadi lahir di bumi Nusantara, tapi gagasannya adalah gagasan brilian Mbah Hashim Asy'ari, ide cemerlang Mbah Hashim Asy'ari yang mampu melihat secara visioner gejolak dunia pada saat itu. Kapan? 19 atau awal abad 20 adalah awal abad keruntuhan kejayaan Islam. Dulu kita kenal, sebelum Islam datang ke Indonesia, Islam pernah jaya di era Madinah, di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi ajma'in. Diteruskan kejayaannya oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, Suriah, Syam. Hampir 500 tahun mereka memegang kendali dunia peradaban dunia. Sampai ada satu khalifah yang sangat terkenal dan kita semua sangat paham beliau, sahabat atau amir, khalifah yang kita kenal dengan khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kejayaan Bani Umayyah dilanjutkan lagi oleh kejayaan Bani Abbasiyah yang memunculkan satu tokoh yang juga spektakuler dan fenomenal, Harun ar-Rasyid, yang juga mewakili mercusuar peradaban dunia Islam. Bukan hanya Islam yang dikuasai, Bizantium di Eropa, Persia, semua dikendalikan oleh imperium Islam yang bernama Abbasiyah. Subhanallah, Islam pernah jaya. Kenapa? Karena kekuatan politiknya hari itu, mereka mampu mendominasi kekuatan asing sekalipun. Ulama lahir dengan segala kehebatan ilmuannya. Siapa yang tidak kenal Baghdad? Siapa yang tidak kenal Basrah? Lahir para ulama besar dari rahim kita umat Islam, mulai dari ilmu kedokteran, mulai dari ilmu optikal, aljabar, logaritma, semua ilmu-ilmu yang menjadi mercusuar peradaban di kala itu dikuasai oleh umat Islam. Ini sejarah dulu. Tetapi akhir kata, singkat cerita, kejayaan umat Islam di dunia runtuh di awal 1920-an, tepatnya ketika 1924 Khilafah Turki Utsmaniyah runtuh dan berubah menjadi negara sekuler. Dan di saat yang bersamaan dunia saat itu dikuasai oleh kolonial, penjajah, imperialisme barat. Belanda datang ke Hindia Belanda sini, Indonesia dijajah, Italia, Prancis jajah semenanjung Afrika Utara dan Tengah, sebagian masuk Inggris dan seterusnya. Negara praktis dikuasai oleh orang-orang non muslim dari seluruh lini peradaban, politik, ekonomi, budaya, keamanan, semua dipegang kendalinya oleh kelompok-kelompok negara-negara non muslim. Mbah Hashim orang arif billah, Mbah Hashim orang alim. Di saat mungkin sekali berulama seperti beliau tidak berpikir tentang keindonesiaan, beliau punya pikiran yang sangat visioner jauh ke depan. Beliau tidak ingin Indonesia yang hari itu belum ada NKRI. Beliau ingin negeri ini yang hari itu masih dijajah kelak menjadi negara yang jauh dari nilai-nilai Islam. Tidak ingin bangsa ini berdiri tumbuh negara tanpa dasar keislaman. Lantas kemudian apa ide brilian yang bisa kita tanggap? Kenapa ada Nahdlatul Ulama? Beliau menciptakan sebuah jargon luar biasa.
Jargon yang oleh kita dianggap hadis katanya begitu. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari wujud keimanan kita. Cinta tanah air bagian dari iman. Sebuah kata singkat yang dibangun oleh Mbah Hashim untuk menyemangati umat Islam di Indonesia. Betapa semangat nasionalisme membangun sebuah bangsa dan negara dengan nilai-nilai keimanan agar negara yang nanti berdiri tidak jadi negara yang anti agama, tidak negara yang jauh dari Allah, tidak jadi negara yang sekuler. Perlu tampilkan ide hubbul watan minal iman. Itu awal mula penyemangat spiritual buat kita bangsa Indonesia untuk kedepannya kemudian terlahirlah Nahdlatul Ulama. Betapa di saat negara belum merdeka, Mbah Hashim, karena memang beliau arif billah, waliullah, dekat dengan Allah, betapa paham tentang nasib bangsa ke depan, sehingga belum apa-apa sudah dipersiapkan semangat spirit jihad perjuangan membangun sebuah negara berbasis agama. Hubbul watan minal iman. Jadi kata Kiai Qurtubi ngomong 3,5 jam Kiai, ya siap. Siap Bu? Bu? Tuh, siap Kiai. Ya udah 10 menit berarti. Hadirin yang dimuliakan Allah, bicara NU itu tidak lepas dari tentang kebangsaan. Karena mari kita jujur, lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia ini diilhami salah satunya oleh spirit perjuangan Nahdlatul Ulama. Kalau ini ditarik ke belakang, luar biasa Nahdlatul Ulama. Gagasan Mbah Hashim juga bukan gagasan Nusantara murni. Jauh sebelum Mbah Hashim ada gagasan kenegaraan kebangsaan yang sudah dirintis oleh Al-Imam Mawardi dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Banyak teori-teori yang beliau sampaikan bahwa untuk membangun negara yang berbasis keislaman secara kuat, politik dan seterusnya, harus dicapai segala perangkat-perangkat pendukungnya. Tidak kurang Abu Ya'la Al-Farra mengarang kitab yang sama. Tapi yang paling fenomenal kemudian, yang menurut saya ini gagasan yang diadopsi, yang ditampilkan oleh Mbah Hashim dalam wujud hubbul watan minal iman, juga tak terlepas dari gagasan konsep kenegaraan kebangsaan yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang digagas oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juzuk pertama halaman 17. Biar kita faham betul bagaimana urutan NU dan NKRI. Kata Imam Ghazali, al-mulku wad-dinu tau'aman, fad-dinu aslun wal mulku harisun, wa ma la asla lahu famahdumun, wa ma la harisa lahu fadai'un. Al-mulku, kekuasaan politik, negara bangsa, wad-dinu, dan agama itu tahu aman, laksana dua saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus saling melekat, keduanya harus saling menyatu. Tidak bisa bicara bangsa tanpa agama, tidak bicara bangsa agama tanpa bangsa, tanpa negara. Dua-duanya saling mendukung. Fad-dinu aslun, agama itu landasan pokok, landasan fundamental. Negara dibangun harus berbasis pada agama agar negara yang dibangun memiliki nilai-nilai ketuhanan. Maka famala aslalau famahdumun, apapun perkara kita di dunia yang tanpa landasan agama, termasuk bangsa dan negara, famahdumun, hancur, kata Imam Ghazali. Silahkan lihat negara-negara yang tidak berbasis agama, negara-negara yang sekuler, negara-negara yang tidak memiliki tata nilai moral dan etika, hancur masyarakatnya. Famala harisalu fadai'un, sedangkan segala sesuatu yang tidak ada penjaganya, termasuk negara,
termasuk agama. Kalau agama kita umat beragama, di dalam melaksanakan ritual keagamaan kita, ibadah kita, kok tidak didukung negara, hilang kita. Wujud nyata hari ini, negara ngopenin kita, ngurusin kita. Haji diurus negara, masjid dibantuin, kasih sumbangan-sumbangan, dana hibah dari negara. Apalagi masjid kita kalau nggak dibantu kan lama bikinnya ya, udah setahun 2 tahun itu ramai-ramai RT RW nggak jadi-jadi itu. Negara punya partisipasi menjaga kehidupan beragama kita. Tanpa peran serta negara mungkin kita tak senyaman ini. Hadirin wal hadirat, sekedar sedikit perbandingan. Ketika suatu komunitas manusia beragama umat Islam di suatu negara, lantas tidak ada pembelaan dari negara, tidak ada backup dari pemerintah dalam tata kelola kehidupan keagamaan, maka umat beragama hancur lebur. Irak contohnya. 10 tahun saya di Irak, 4 tahun pertama aman, negara tampil kuat ngatur. Oh, orang Syiah ibadahnya di sana, orang Sunni di sini. Udah jangan berantem. Kalau pukul-pukulan 6 bulan masuk penjara. Agama ngatur, negara ngatur. Begitu negara runtuh, Sunni Islam, Syiah Islam, sampai hari ini perang dua-duanya nggak sudah-sudah. Semua suka-suka mereka, karena negara tidak lagi punya intervensi ngurusin kehidupan beragama masyarakat. Betapa apa yang menjadi gagasan Imam Ghazali yang ditangkap oleh Mbah Hashim dengan brilian, kemudian beliau tuangkan betapa hubbul watan minal iman, juga 2 hal yang tidak dipisahkan, bahwa meskipun kita umat beriman tidak cukup hanya mengandalkan keimanan keagamaan kita, tapi untuk bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik, dengan benar, dengan nyaman, perlu piranti bernama negara yang akan mengawal, membackup dan melindungi kita dari segala bentuk kerusakan-kerusakan pada saat kita menjalankan syariat beragama. Itu yang pertama. Jadi NU lahir karena gagasan betapa dulu settingannya sebelum negara Indonesia merdeka pun Mbah Hashim sudah memikirkan negeri ini. Subhanallah, luar biasa. Kenapa nggak jamiah yang lain? 1912 Muhammadiyah sudah lahir, alhamdulillah, saudara tua kita sudah ada. Tapi gagasan dan konsep kebangsaan, kenegaraan yang secara konkret dimanifestasikan, diimplementasikan di lapangan, itu nyaris Nahdlatul Ulama di garda terdepan. Oleh karena itu pada refleksi 100 tahun 1 abad malam hari ini, yuk mari kita sama-sama untuk mengenang sejarah perjuangan Mbah Hashim dan Nahdlatul Ulama dalam kiprahnya 100 tahun menjadi garda terdepan membentengi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi apa yang pertama mari kita sepakati? Jauh sebelum negeri ini merdeka, jauh sebelum negeri ini bernama NKRI, NU sudah memikirkan ini Republik Indonesia. Dari kehendak siapa? Dari kehendak para ulama kita. Maka duduknya kita di tempat ini mudah-mudahan dianggap sebagai wujud syukur kita, mahabbah kita kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Hadirin kaum muslim muslimat nahdin wa nahdiyat yang dirahmati Allah. Yang kedua, bicara tentang NU pasti bicara tentang kebangsaan. Jadi artinya kalau kita siap masuk di Nahdlatul Ulama, kita siap menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama, maka kita juga niatkan kesiapan kita bukan hanya untuk tampil melaksanakan amalia-amalia keagamaan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita harus siap juga ikut para kiai, para ulama menjadi garda terdepan, membentengi, mengawal dan menjaga NKRI. Jadi jangan ketimbang bisa muludan,
bisa haul, bisa apa, kunut, tapi negara diacak-acak orang kita diem baik. Kita ngikut itibak para ulama. Jadi secara sadar maupun tidak sadar, siap maupun tidak siap, ketika orang berintima bergabung dengan Nahdlatul Ulama, pertama kita harus siap memperjuangkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang kedua kita siap mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Itulah konsep kebangsaan yang dibangun. Makanya kenapa dikatakan Nahdlatul Ulama jam'iyah diniyah wajtimaiyah. NU itu jam'iyah diniyah, organisasi yang berbasis keagamaan, keagamaan yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sudah semestinya amalia kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kunut, ratiban, manakiban, selawatan, ziarah kubur, apalagi seterusnya, praktis itu. Tapi baru komen, belum utuh kita menjadi bagian NU kalau ketimbang hanya amalia saja. Tetapi bagian kedua adalah istimaiyah, bahwa NU itu juga harus punya peran serta kontribusi, terlibat dalam urusan-urusan sosial kemasyarakatan yang ujungnya berarti bicara soal berbangsa dan bernegara. Karena negara ini isinya adalah sosial masyarakat. Kalau kita merawat kehidupan sosial, kita merawat kehidupan masyarakat, maka sejatinya kita sedang merawat bangsa, struktur bangsa ini. Makanya kalau jadi orang NU jangan suka bikin onar di tengah masyarakat, itu sudah jelas. Makanya kalau jadi orang NU harus akur dengan sesama anggota masyarakat apapun agamanya, itu harus jelas. Karena itu bagian dari cara kita berkhidmah di NU sebagai jam'iyah diniyah wajtimaiyah. Artinya apa? Bicara NU satu, bicara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bicara yang kedua, bicara tentang sosial kemasyarakatan yang ujungnya nanti akan bicara tentang soal negara bangsa, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah 100 tahun yang sudah dijalankan oleh NU. Naik sedikit Muktamar 11 misalnya, kita lihat di Banjarmasin, NU diuji dalam konsep berbangsa dan bernegara ketika elemen-elemen lain menginginkan negara ini mestinya harus negara Islam, negara ini mestinya dasarnya bukan Pancasila tapi syariat Islam, negara ini mestinya warnanya harus Islam. Ada kelompok yang ingin memaksakan bangsa ini menjadi eksklusif, menjadi bangsa negara Islam, mengabaikan kelompok lain yang di sana ada Nasrani, agama lain, suku lain dan seterusnya. Gak penting buat mereka, yang penting ini negara harus Islam. NU diuji secara kenegaraan. Maka melewat Muktamar ke-11 di Banjarmasin 1936, NU mengambil satu keputusan resolusi bahwa negara ini bukan Darul Islam tapi Darussalam. Hebat NU. Ini negara jangan disulap jadi negara Islam, tetaplah ini negara menjadi negara Darussalam, negara yang damai. Kesadaran untuk berdamai dengan seluruh elemen bangsa ini yang sangat plural, yang sangat heterogen, yang sangat bineka tunggal ika, diangkat kembali oleh NU. Meskipun Nahdlatul Ulama mayoritas, meskipun Muslim mayoritas, tapi NU nggak ngotot pengen jadi negara Islam. Tahu ada saudaranya yang tidak Muslim, tidak boleh atas nama agama memaksakan kehendak kemudian mengkebiri hak-hak kenegaraan masyarakat lain, Nasrani, Buddha dan seterusnya. Kita ingin cinta damai, bahwa dalam rumah besar kita bernama Indonesia ini mereka juga tetap dihargai. Tak perlu mengusung negara Islam, yang penting Islam ruhnya hidup, syiarnya hidup, yang lain bisa hidup berdampingan. Itu yang dikembangkan oleh NU, nggak ngotot. Ini kalau ada orang yang semangatnya ngotot, ini kira-kira bukan NU ini.
cinta damai. Makanya selepas kemerdekaan negara ini 17 Agustus 1945, itulah ujian pertama sesungguhnya, apakah NU mampu menjadi garda NKRI atau akan tumbang dengan elemen lain yang memaksakan kehendak. Ternyata 100 abad membuktikan, 100 tahun membuktikan, NU tetap jaya. Ujian pertama masih kita ingat ketika bicara soal bangsa dan negara, ketika dalam panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia PPKI dulu yang diwakili oleh 21 anggota plus 7 susulan yang disepakati oleh Jepang, silakan Indonesia kalau merdeka, ini panitianya. Panitia mempersiapkan, NU sudah menjadi bagian dari panitia persiapan kemerdekaan, diwakili oleh putra Hadratus Syekh yakni Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, ayah anda Abdurrahman Wahid Gus Dur. Beliau satu dari 21 anggota PPKI panitia persiapan kemerdekaan. NU sudah terlibat nyata ketika PPKI sepakat merumuskan butir-butir Pancasila yang kemudian kita kenal dengan Piagam Jakarta. Apa ujian pertama? Kelompok timur, kelompok non muslim protes kalau bunyi Piagam Jakarta tidak dirubah. Pasal pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kalau ini nggak dicoret, timur merdeka sendiri. Kalau ini nggak dicoret, Nasrani bikin negara dewek. NU mikir, waduh, kalau ngotot bikin negara segede ini tapi yang sana ngambek, yang sana minggir, bagaimana ceritanya? Nggak bakal akur ini. Maka meskipun semangat keislamannya kuat, tapi cita-cita duduk bersama, cita-cita untuk akur, harmonis, membangun sebuah bangsa yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, maka Kiai Haji Wahid Hashim akhirnya ngalah sowan kepada Mbah Hashim Asy'ari. Bagaimana solusinya Abah? Mbah Hashim dengan kasyafnya beliau munajat 3 hari 3 malam untuk yang terbaik buat bangsa ini. Bukan Mbah Hashim gak cinta Islam, bukan Mbah Hashim gak pingin negara ini menjadi negara muslim, tapi kepentingan lebih besar lagi ada di kepala Mbah Hashim. Beliau munajat 3 hari, mohon petunjuk kepada Allah bagaimana ketika negara ini berdiri dengan asas yang bisa disepakati seluruh elemen bangsa, bukan hanya muslim, bukan hanya NU, bukan hanya Muhammadiyah, bukan hanya Perti, bukan hanya Wasliyah, bukan hanya itu, tapi seluruh komponen bangsa. Maka lahirlah kesimpulan akhir, iya, silakan dihapus, cukup dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang penting semua duduk bareng, duduk damai. Jadilah negara seperti sekarang ini. Luar biasa Nahdlatul Ulama. Nah, coba kalau dulu ngotot, agak bisa guru Islam, yang Nasrani minggir, kemana tahu dah, nggak jadi di negeri. Semangat kebangsaan sudah menggelora di saat orang sudah ingin berebut kekuasaan. NU tidak berpikir hanya mengedepankan aspek keislaman, tapi NU berpikir hal yang lebih besar, bagaimana ini negeri tumbuh merangkul semua elemen sekalipun bukan dengan sesama muslim. Itu yang kedua, NU dan kebangsaan. Perjalanan panjang berikutnya NU diuji kembali ketika muktamar 27 di Situbondo. Gerakan-gerakan yang belum puas memaksakan agar negeri ini dibongkar, jangan Pancasila, syariatnya harus Islam, asasnya harus Islam, jangan Pancasila, itu tauhid, itu kafir, nggak cocok. Diuji kembali. NU istiqamah melalui muktamar Situbondo 1984 ketika Kiai Haji Ahmad Siddiq didaulat sebagai Rais dan Abdurrahman Wahid jadi ketua PBNU saat itu. Seluruh muktamirin sepakat, kita terima Pancasila sebagai asas tunggal berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Kekeh, Pancasila adalah solusi.
Padahal yang lain udah pengen, ya NU begitu lagi, dah begitu. Luar biasa NU nggak goyah. Karena di mata NU bukan soal keislaman semata, tapi soal rahmatan lil alamin yang dikehendaki. Ujian berat lagi NU di era Orde Baru. Kita tahu ya Pak, presiden kita siapa dulu Orde Baru? Pak Soeharto. Ini yang baru masih bocah belum tahu ya. Zaman Pak Harto, Masya Allah, negeri ini beliau kuasai 32 tahun. NU posisinya cuman seperti tukang dorong gerobak mobil mogok. Kita suruh dorong, suruh sukseskan pembangunan, mobil mogok suruh dorong, mobil jalan kita ditinggal. NU nggak kebagian apa-apa. NU protes? No, NU nggak protes. Orang NU ustadz di kampung, kiai di kampung paling banter jadi kepala KUA doang kan? Jarang zaman dulu jadi kepala kantor, jarang. Apa ngurut NU enggak? Nuntut enggak? Padahal NU berhak nuntut. NU berhak nuntut karena negeri ini hadir karena ide dan gagasan brilian NU. Tapi bukan watak NU untuk menuntut apa yang sudah diperjuangkan karena Allah. Itulah hebatnya NU. Nah, coba sekarang berjuang kagak, nuntut ono, nuntut ini. Katanya kami paling berhak. Segitu besarnya peran kontribusi Nahdliyin, para ulama kita, masyayikh kita, santri-santri kita. 32 tahun ditinggal Orde Baru, nggak pernah protes. Kenapa? Buat mereka bukan soal jabatan kekuasaan, tapi tentang kebangsaan dan nasionalisme. Bangsa ini harus utuh, nasional kita harus aman, makanya ngalah untuk bersama. Bukan ingin menang-menangan. Kalau bicara menang, kita pasti menang. Hanya dulu kata orang, kalau kita mau ngelawan Australia nggak usah seluruh Indonesia ke sono, karena aja Nahdliyin kencing bareng ramai-ramai Australia, kebanjiran kencing itu orang Australia. Emang kita banyak penduduk NU-nya. NU tidak pernah berpikir tentang apa yang harus didapat, tapi NU dari dulu sampai hari ini ajaran Mbah Hashim adalah berikan apa yang kita punya untuk negeri ini atas nama semangat kebangsaan dan nasionalisme. Bahwa kekuasaan adalah bagian penting, iya. NU pernah diuji dengan politik tahun 50, pernah ikut pemilu 55, leading. Tapi apakah lantas kemudian NU terus bercokol di situ? Tidak. Pasang surut politik menyebabkan NU berpikir ulang untuk kembali pada khittah, bahwa khittah NU itu bukan tidak berpolitik, bukan, tapi khittah NU adalah NU kembali ke asas dasar didirikan oleh Mbah Hashim sebagai jam'iyah yang fokusnya bidang agama dan sosial kemasyarakatan. Politik yang dibangun bukan politik kekuasaan, tetapi politik kebangsaan. Jadi meskipun politiknya nggak dapat kue kekuasaan, bagi NU yang penting bangsa ini utuh. Alhamdulillah. Di era modern sekarang, mari kita lihat, bukan hal yang kebetulan bahwa Allah takdirkan Nahdlatul Ulama melalui jerih payah para masyayikh kita tetap berdiri kokoh menjadi garda terdepan bangsa ini. Ketika negara kita mencanangkan 4 pilar kebangsaan, 4 pilar kebangsaan, yang pertama Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga NKRI, yang terakhir Undang-Undang Dasar 45. Makanya oleh para masyayikh kita, para kiai diplesetin, oh nggak salah tuh, pilar bangsa kita emang 4, PBNU. P Panca, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, punya Undang-Undang Dasar. Itulah spirit NU, menjaga, merawat, mengawal Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Makanya NU nggak pernah mikirin mau merubah Pancasila dari Al-Quranul Karim. NU
nggak pernah mikirin bendera merah putih diganti bendera la ilaha illallah, enggak. Yang dipikir NU, Islam kuat di bumi Nusantara, negara damai, titik. Makanya kalau kita ber-NU dengan semangat kebangsaan bisa dilihat dari poin-poin butir-butir doktrin yang diajarkan masyayikh kita. Ada 4 pilar ke-NU-an yang mari semua harus kita rawat. Apalagi sekarang tema 100 tahun apa judulnya? Merawat jagat, membangun. Mari kita berkomitmen melalui bendera Nahdlatul Ulama, kita menjadi bagian yang merawat jagat semesta ini dengan konsep rahmatan lil alamin, dan itu ada di NU. Dengan momentum 100 tahun ini mari kita menjadi bagian untuk ikut berpartisipasi membangun peradaban, karena bangsa yang beradab hanya bangsa yang dilandasi semangat keagamaan berbasis kemanusiaan dalam bingkai bangsa dan negara. Tidak akan pernah muncul peradaban manusia jika satu dengan yang lain saling bertikai. Negara perlu hadir untuk mengamankan, menjaga, dan NU dukung itu. Makanya nggak pernah ada sejarah NU ngerecokin pemerintah. Ditinggal 32 tahun NU nggak pernah ngirim pasukan laskar Banser demo di Monas, nggak pernah, nggak akan pernah. Itu bukan watak kultur NU. Ketidaksepemahaman kita Nahdliyin dengan orang lain, termasuk dengan pemerintah, ketidaksamaan kita dengan orang lain termasuk dengan pemerintah, tak pernah diwujudkan dengan demonstrasi tanpa moral. Yang diajarkan apa kalau di NU? Kalau mau demo bareng-bareng istighosah di atas sajadah, keren, rapi, damai, dapat pahala, dapat berkah. Lah coba saya bayangin kalau ketua MBCNU Sukma Jaya nggak senang pemerintah, woi Banser Monas semuanya, lah Monas penuh itu, mana puntung rokok penuh banget itu nanti ya, orang NU ngerokok semua, kesian dinas kebersihan itu. Enggak, udah duduk di majelis istighosah, manakiban, selawatan, munajat sama Allah. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau memang pemerintah nggak sama dengan doain ya Allah, moga-moga nanti dibenarkan, dikasih hidayah. Kirim kiai kita, datengin pelan-pelan, wajadilhum billati hiya ahsan, ajak ngomong bareng baik-baik, diam-diam. Makanya sekarang ngajak ngomong belum nyampe udah ngotot-ngotot baik begini-begini. NU tidak begitu. Kita lihat coba 4 pilar, 4 prinsip ke-NU-an yang menjadi karakter NU mengawal negara bangsa ini. Yang pertama, konsep tawassut. Betapa Nahdlatul Ulama ala manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita sikap perilaku tawassut, moderat, jalan tengah, nggak gubak-gubuk, sono-sono, nggak sono-sono. Ini kan kadang rumahnya ada yang kono banget dia, kalau udah galak banget ya, minder banget. Enggak, tawassut, segala sesuatu dipandang secara proporsional, secara seimbang. Berpikirnya nggak kelewat kanan, nggak radikal, berpikirnya nggak kelewat kiri, liberal. Maka di NU diajarkan negara ini tegak kalau diusung dengan konsep tawassut, moderat. Kalau ngomong jangan lebay, orang semua dikata-katain lu bid'ah, ini fitnah, ini kafir, ini tuh apa keluar semua yang kenceng-kenceng. Nah orang NU pamali nggak boleh. Emang diajarkan begitu sama guru-guru kita, masyayikh kita. Juga jangan terlalu letoy, jangan terlalu liberal. Agama digambang-gambangin, negara digambang-gambangin, enggak penting. 100 tahun NU hebat karena prinsip tawassut yang dibangun. Dihantam kanan, NU tetap tenang di tengah. Hantam kiri, NU enggak terikut ke kiri, tetap di tengah. Gosok kanan, tetap di tengah. Gosok kiri, NU tetap di tengah. Maka kita Nahdliyin juga harus seperti pakannya para masyayikh Nahdlatul Ulama, sifat dan perilaku kita tawassut. Negeri ini eksis karena tawassut.
Suriah hancur karena elemennya menjadi radikal karena ISIS. Irak hancur karena Al-Qaeda. Semua orang semau mau dia galak. Nah, kalau saudara galak pakai bedil, kakak setuju sama gue bang, mati. Orang kita kan paling berani sama gue, begitu ya? Begini doang. Di sana nggak sepakat pistol, revolver, apa semua, blok apa keluar, AK-47 apa semua itu RGB, Katiosa keluar semua. Jangan biarkan negeri ini dihantam radikalisme. Tahu kuncinya NU karena dia punya semboyan tawassut, prinsip moderat. Yang kedua, untuk menjaga agama dan bangsa kita utuh dalam satu bingkai negara ini, NU sudah mengajarkan kita tentang sikap yang tawazun, seimbang, balance. Seluruh perilaku kita harus dasarkan pada keseimbangan, seimbang zahir maupun batin. Makanya di NU nggak diajarin ketimbang syariatnya doang, bukan zahirnya saja yang diolah oleh NU, batinnya Nahdliyin juga diasah. Sholat rajin, makanya pada selawatan ya rajin, managiban rajin, pikiran rajin, ziarah kubur rajin, biar nggak kering, biar seimbang. Lah kan blok sono yang rumahnya galak-galak kan karena sholat doang kan sampai jidatnya pada hitam ya. Pikiran kagak, ziarah kubur kagak, borok manakiban selawatan bid'ah atau begitu. Hidup tidak seimbang, kering perilakunya, garing akhlaknya. Ketemu orang nggak sama, kafir ente, bid'ah ente, dolalah ente. Ini jarinya bid'ah amat kata saya. Main tunjuk-tunjuk. NU tidak. Tawasun, hidup seimbang, dunyawiyan ukhrawiyan, zahiran wa batinan, yaqdhatan wa manaman. Itu ada di Nahdlatul Ulama. Makanya kalau orang di Nahdlatul Ulama diajarin keseimbangan zahir batin, pikiran, akal, jiwa, seimbang hidupnya, kul mbok gerusa-gerusu, enggak pecicilan, enggak petantang betenteng, kalem. Makanya negeri ini diguncang kayak apa? Presiden dicaci maki, NU datang ngadem-ngademin, nggak ngompor-ngomporin. Yang ketiga, pilar NU yang ketiga mengajarkan kepada kita Nahdliyin demi keutuhan negeri dan bangsa ini. Mereka mengajarkan, NU mengajarkan tentang prinsip i'tidal. Semua harus di jalan yang lurus. Tidak boleh bengkok misinya, tidak boleh bengkok cita-citanya, tidak boleh melenceng niat mulianya. Karena banyak orang yang di awalnya niat baik gitu ya, tersambut sama kekuasaan jadi menyon gitu ya, dan niat baik goda sono belok, harus kita. Yang keempat, pilar yang dibangun ini yang penting, dan terakhir, negeri kita sakit karena negara ini sedang digerogotin. Ada konsep Nahdlatul Ulama yang dibangun oleh Mbah Hashim dan para masyayikh kita tentang konsep yang bernama tasamuh, toleransi, saling menghargai orang lain, menghargai perbedaan pendapat, menghargai ketidaksamaan, menghargai keragaman. Sebab apa? Sunnatullah, tidak mungkin orang bisa disamakan. Kan orang kadang-kadang lu mah kudu kayak gua lah, jangan ngomong orang lain ya Rabbana. Kita ini tubuh kita juga nggak sama ya bang ya. Lah jidat sama kuping juga nggak sama, tapi kan akur ya. Muka sama tangan nggak sama, akur. Kaki sama mata beda jauh, akur. Ketidaksamaan ini tidak harus dipertentangkan, apalagi dipecah-pecah, disatukan menjadi sebuah harmoni yang indah seperti tubuh. Dari kepala, rambut sampai kaki nggak ada yang sama, tapi menyatu saben hari, nggak ada yang pisah-pisah. Coba kaki abang protes ya, capek gua dibawa mulu. Mana badan yang gua sangga ini 100 kilo lagi udah berat banget, gua minggir dah, kapok gua, tangan belo gantiin gua, agak. Iya, orang nangis, mata yang netes air matanya, yang ngisep hidungnya gitu kan ya.
Hitung terima apa emang nasibnya di bawah. Terpilek, meler, bibir yang ngedotin kayak gitu. Nggak protes, tetap di situ kayak sekarang. Negeri ini elemennya banyak. Muslim iya, Nasrani ada, Hindu iya, Konghucu eksis. Orang soleh banyak yang baragajul sabrek-abrek. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, tapi untuk urusan negara bangsa yuk duduk bareng, jangan sampai terpecah belah. NU mikirin itu yang dibangun dengan sifat tasamuh, saling menghargai, toleran dengan perbedaan. Enggak dikit-dikit gampang nyalahkan orang. Negeri ini di akhir-akhir ini menjadi kacau karena muncul watak-watak intoleransi. Aliran barat, aliran timur tengah diimpor ke Indonesia. Yang romannya galak-galak dibawa kemari semua. Kita udah adem ayem, jadi ribut baik teh ya. Pulang tahlil dulu mah aman, sekarang keluar ada yang nyolot tengah jalan, ngapain lu? Jadi nggak akur kan gara-gara yang begitu. NU jaga. Sekali tasamuh tetap tasamuh, bukan hanya untuk kepentingan NU tapi untuk kepentingan bangsa negeri ini tetap utuh. Makanya kenapa kita mengawal PBNU? Ada Bhinneka Tunggal Ikanya yang kita rawat. Kalau bukan kita siapa? Hari ini banyak kepentingan luar negeri ingin ngacak-ngacak Indonesia agar terjadi disintegrasi bangsa. Caranya sebarkan, tumbuh kembangkan sifat-sifat intoleran. Katakan bahwa Islam yang paling benar, yang lain salah. Makanya aliran yang sekarang pengen memecah belah itu ngomongnya Islam, kembali Quran, kembali Sunnah. Iya, siapa pingin? Orang kita juga pengen kembali kemana? Dari dulu kita nggak kemana-mana. Situ kali jauh-jauh dari Quran. Nah kita masa bermalam Jumat ya asinan ya. Udah Quran tuh. Saben hari tahlilan Quran juga. Kalimatul haq urida bihil batil. Mereka katakan kalimat yang seakan-akan hak benar, tapi yang dikehendaki kebatilan apa? Menghancurkan negeri ini. Kita nggak usah ngomong begitu, kita amalkan saja terus. Watak-watak intoleransi sedang mulai menjelajahi penjuru negeri ini untuk menghancurkan kader-kader bangsa, terutama anak-anak Nahdliyin yang belum banyak tahu tentang NU, agar mereka berkesan. Ini bahaya. Oleh karena itu, di satu abad ini kewajiban kita orang tua, kewajiban kita Nahdliyin, ajarkan anak-anak kita betapa NU itu memang hebat. NU itulah pengawal negeri yang kita cintai ini. Tetap utuh. 100 tahun bukan bukti yang pendek, tapi secara panjang yang sangat fenomenal. Disitulah NU hadir hingga saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam hari ini tak banyak yang ingin saya sampaikan. Betapa bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari kaum Nahdliyin. Kita selalu ingat pesan Mbah Hashim, siapa yang mau ngurus NU ku akui sebagai santri, dan yang menjadi santriku jamin wafatnya meninggalnya husnul khatimah. Makanya kita berdoa mudah-mudahan kita ini meskipun gak pernah belajar langsung di Tebu Ireng di Jombang sama Mbah Hashim, tapi melalui wasilah kita ngurus NU, merawat NU, menjaga syiar NU dalam rangka menjaga ketua negeri ini, kita dianggap santri Mbah Hashim. Amin. Sehingga seluruh kehidupan kita barokah dunia akhirat. Bahkan kita didoakan para masyayikh kita kelak hakul yakin kita akan digiring ke surganya Allah bersama masyayikh kita. Karena besok nggak ada yang masuk surga sendirian. Ngagul amat kita, emang amalnya seberapa gede sih kita. Gandulan sama ulama, gelantung sama ulama. Mereka lah sirojul ummah, mereka yang bimbing kita, mereka yang mengarahkan kita, kehidupan kita lebih baik dan benar di sisi Allah. NU adalah rumah kita. Makanya al-maghfurlah Kiai Haji Hashim Muzadi Allah yarhamuh, beliau pernah mengatakan siapa yang ber-NU dia sudah menjadi Indonesia sejati. Kesimpulan akhir dari apa yang ingin saya sampaikan, bicara NU akan selalu bicara tentang negeri yang kita cintai ini. Kita berdoa mudah-mudahan NU akan dijaga oleh Allah sepanjang masa
sampai yaumil kiamah, karena itulah doa Mbah Hashim yang tadi saya baca di awal. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Mbah Hashim bikin NU 100 tahun yang lalu, apa doa beliau? Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana nahdlatul ulama, ahyi jam'iyatana nahdlatul ulama ila yaumil qiyamah. Ya Allah, kata Mbah Hashim, hidupkan jam'iyah kami ya Allah, jam'iyah nahdlatul ulama, hayatan thayyibatan, hidup yang baik, hidup yang mapan, ila yaumil qiyamah, sampai hari, didoainya sampai kiamat. Makanya kalau kita melihat Nahdlatul Ulama, kalau tarkib jumal dalam bahasa Arab di ilmu sharaf ini ya, yang dipakai masdarnya masdar marrah, nahadha yanhadhu, bukan nuhudon tapi nahdatan. Ada dua silat masdar. Yang dipakai nahdatan, sekali bangkit takkan pernah runtuh. Itu spirit yang dibangun Mbah Hashim. Sebab kalau pakai nuhud, ambul-ambulan, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tapi NU Nahdha sekali dibikin, dia bangkit di bawah kibaran panji para ulama, bangkit tegak berdiri dengan ridha Allah sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah atau orasi kebangsaan yang telah disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Fathuri. Kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Adapun acara selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan dibacakan oleh Abuya Kiai Haji Ahmad Qurtubi An-Nafis LC. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Guru kita yang baru saja menyampaikan tausiah orasi kebangsaan, Profesor Dr. Kiai Haji Fathuri Ahmad MA, guru saya, para kiai, para asatid, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Ketua MWC, ini kebanyakan orang kampung saya, Kiai. RW-nya ada di sini, RT-nya ada di sini, warganya ada di sini. Yang baca doa juga orang sana juga. Semuanya. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka tasyakur 100 tahun. Saya nggak buka itu lagi, tadi sudah jelas sekali. Semuanya pada melongo. Saya yakin semuanya baru pada dengar. Banyak yang belum tahu. Betul ya Pak? Betul apa enggak? Pantesan pada melongo. Kayak apa itu? Saking luar biasanya. Ini kudu sering-sering disampaikan. Saya pernah tanya ke Kiai Hashim Muzadi, apa yang harus kita lakukan sebagai warga NU sekarang, Kiai? Jawaban beliau, meng-NU-kan orang NU. Meng-NU-kan orang NU. Oh ya, sahabat Bansar Ansor tadi belum disebut, maaf. Biar sehat semuanya ya.
meng-NU-kan orang NU. Secara kultural kita itu udah ikut, tapi kita nggak paham dan nggak ngerti kebanyakan kita tentang Nahdlatul Ulama. Kalimat Nahdlah aja baru pada denger. Betul apa enggak Pak? Betul apa enggak Pak? Kalau ulamanya sering kedengeran di mana-mana, para alim ulama, ulamanya kedengeran. Saya itu berprinsip begini Pak, maaf saya sebelum doa sedikit nambahkan, kalau kita mau lihat rumah kita bagus atau jelek, lihatnya jangan dari dalam, lihatnya dari luar, mantesinnya enak. Rumah kita gede apa kecil ya, misalnya nih ngelihatnya di kamar ya kecil, tapi kalau ngelihatnya dari luar, maksud saya begini, di Indonesia itu kita udah enak banget udah. Nih kalau di Arab kayak begini Pak, kita jam segini masih begini nih, habis diseruduk mobil. Beneran Pak. Nih kalau kita di negeri Arab kayak begini, habis diseruduk mobil, paling nggak disuruh bubar. Betul ya Kiai Faturi? Kalau beliau 10 tahun di Irak, saya 10 tahun di Mesir, jadi saya paham. Cuman dia hancur, saya nggak hancur, itu doang. Ya Allah Pak, bersyukur. Maka saya itu pernah suatu ketika saya diminta berangkat ke Bali. Berangkat saya ke sana ke Bali. Di Bali itu masing-masing gang ada pura, sekalipun gang kecil. Orang Bali yang ibadah, orang bule yang pada telanjang ya telanjang di laut, itu nggak keganggu. Orang Bali kalau seandainya dia ngikut-ngikut gaya mereka, itu kalau mati nggak diurusin Pak. Itu saya tanyakan langsung. Ada yang gaitin saya namanya putu apa gitu namanya, ada putunya lah pokoknya. Kalau di kita kan putu kue putu, di sana putu nama orang. Saya tanya kenapa ini luar biasa, mereka kuat keyakinannya, nggak tergoda dengan orang-orang bule yang semacam itu. Saya mikir kalau seandainya bule pada berjemur di Kali Ciliwung di Depok, saya yakin musola sepi, nggak ada yang sembahyang. Oh, nggak ada yang berjemur aja musola sepi mulu. Tapi saat itu saya balik cara berpikir saya, betapa hebatnya keyakinan mereka seperti itu. Saya balikin betapa hebatnya dakwah para wali songo. Dakwahnya luar biasa, dengan lemah lembut kasih sayang, sehingga bisa itu cara, bukan ngotot-ngototan yang tadi disampaikan itu. Kalau seandainya ngotot-ngototan, waduh repot. Saya berangkat ke Cirebon, saya tanya di Cirebon bagaimana Sunan Gunung Jati mengislamkan masyarakat pada saat itu. Beliau konser pakai apa namanya, gamelan ya, gamelan, dung 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 dung. Itu dijelasin saya sama Sultan yang ada di sana, Sultan Cirebon, karena berapa kali saya sempat ngobrol sama beliau. Sunan Gunung Jati itu kalau konser gamelan, yang nonton orang-orang itu masuk dari pintu sana, bayar tiket. Tiketnya apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk, udah Islam tuh. Kan dia kagak sholat, biarin, yang penting dia syahadat dulu. Tuh hebat cara berpikirnya itu loh. Makanya kalau seandainya ditekan sekarang sholat harus hafal Fatihah, kagak jadi masuk Islam. Ya Allah. Nah sekarang ini kita udah 100 tahun
Ini kan dakwah Wali Songo diteruskan oleh masyayikh kita nih, sampai sekarang. Cara dakwahnya, cara dakwah Wali Songo diteruskan sampai ke beliau Kiai Fathuri Wahmad. Kasih sayang, lembut menyampaikannya. Enak nggak Pak? Enak nggak tadi dengernya? Jadi kita bisa paham. Maka mudah-mudahan Jam'iyatuna ini sampai ila yaumil kiamah sesuai doa Mbah Hasyim. Saya nggak pernah mondok di Tebu Ireng Pak, nggak pernah. Belajar kepada Mbah Hasyim juga kagak, tapi terdetik di hati, ya Allah, paling enggak kita ngikut ini udah luar biasa. Jangan mikirin Indonesia yang begini luasnya, Abadi Jaya aja pikirin dulu. Saya mikirin di kampung saya di Abadi Jaya, dikirim lama-lama bansurnya kumpul tuh dari Serap, kampung saya sama Abadi Jaya nyatu, lama-lama luar biasa itu. Betul ya Pak? Ya udah pokoknya betul aja, udah malam ya. Maka mudah-mudahan kedepannya kita semakin baik, semakin kompak. Ini ada Ansor, ada di Pergunu juga, ya betul ya, Pergunu. Ini juga dari keluarga saya juga masih, betul ya Acep ya? Masih ragu ke NU-an saya. Nah itu, ya Allah, bersyukurlah kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Ya Pak, mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah lindungi kita, dan Jam'iyatuna ini selalu diberikan kemudahan dalam kedepannya, amin ya rabbal alamin. Puncak acaranya besok nih di Sidoarjo. Saya harusnya berangkat, cuman hari Minggu saya ke Lirboyo, jadinya susah juga bagi waktunya, ditinggali kelamaan juga. Pesantren saya terkabur semua santrinya kalau kelamaan. Ya mudah-mudahan semuanya kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anni ya karim. اللهم بحق الفاتحة بسر أسرار الفاتحة بكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير، افتح لنا أبواب البركة. الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam hari ini acara telah usai. Sebelum kami tutup dan sebelum ramah tamah, sekian dari kami. Saya Muhammad Fikri. Saya Alda Agustin. Sekian dari kami, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak hadirin jangan pulang dulu, kita menikmati pentas musik dari Mas Bumi dan sekaligus makan kebuli. Untuk tidak pulang dulu silakan membuat barisan 3 orang dan 3 orang tolong bantu sini. Sudah. Bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya.